Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat roti ubi ungu yang sangat enak dan tentunya lembut banget. Ini sangat cocok buat ide jualan buat teman-teman. Nah, yang mau tahu cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai akhir ya. Bahan yang pertama 450 gram tepung protein tinggi, 50 gram tepung protein sedang, 100 gram gula pasir. Saya menggunakan gula pasir kastor. Selanjutnya 8 gram ragi instan. Semua bahan kering ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, saatnya memasukkan bahan lainnya. 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan, 270 ml susu cair dingin. Teman-teman boleh menggunakan air. Selanjutnya ini akan saya mixer. Saya tutup seperti ini karena tepungnya bisa berterbangan. Nah, karena di pinggirannya ada yang melengket, jadi saya rapikan supaya semuanya bisa tercampur rata. Teman-teman boleh mengadon dengan cara manual ataupun menggunakan hand mixer. Di sini susu cairnya saya tuang sedikit demi sedikit ya. Teman-teman bisa perhatikan tekstur adonannya. Jika dirasa adonannya sudah cukup, cairannya boleh dihentikan. Di sini saya gunakan semuanya sebanyak 270 ml susu cair. Kemudian adonannya kita mixer sampai semua bahannya tercampur rata. Kemudian masukkan 50 gram mentega. Teman-teman boleh menggunakan margarin. Selanjutnya 6 gram garam. Selanjutnya mixer kembali adonannya. Di sini karena saya ingin warnanya lebih cantik, jadi saya tambahkan pewarna ungu. Ini opsional saja ya, teman-teman boleh juga tidak menggunakan pewarna. Kemudian adonan ini akan kita mixer sampai adonannya menjadi kalis elastis. Nah, di sini sudah cukup. Saya mixernya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kemudian adonannya saya pindahkan di atas meja kerja. Mejanya sudah saya lap bersih ya. Agar tidak lengket, tangan saya sudah saya beri sedikit minyak. Kemudian adonannya kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Dan selanjutnya kita rest selama kurang lebih 10 menit. Dan jangan lupa ditutup kain bersih ya. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, ini kemudian adonannya akan saya bagi. Untuk berat adonannya tiap bulatan sesuai selera saja, tapi di sini saya pakai 45 gram. Nah, ini semua adonannya saya sudah timbang sama rata. Selanjutnya ini akan saya rounding. Nah, cara pertama yaitu dengan cara dibulatkan seperti ini. Kita tinggal tarik-tarik adonannya. Kemudian bagian bawahnya kita kunci seperti ini ya.
Nah, selanjutnya cara kedua yaitu dengan cara meronding dengan menggunakan tangan. Supaya lebih jelas, saya ulang lagi. Telapak tangannya jangan dilebarkan, tapi kita bentuk bulat seperti ini ya. Jadi adonannya berada di dalam telapak tangan kita, kemudian kita putar-putar. Nanti adonannya akan berbentuk bulat dengan sendirinya. Nah, permukaannya sangat halus ya. Tapi jika teman-teman belum terbiasa, gunakan cara seperti ini saja. Nanti hasilnya juga akan sama. Setelah semuanya dironding, saatnya kita istirahatkan sebentar, sekitar kurang lebih 10-15 menit. Jika sudah kita istirahatkan, ambil satu adonan. Yang diambil pertama kali yaitu yang pertama kali kita ronding ya. Kemudian adonannya kita pipihkan dan biarkan bagian tengah adonannya itu menggembung, supaya ketika kita isi dengan isian selai atau apapun, rotinya tidak mudah bocor. Jadi bagian pinggir adonannya saja itu kita lebarkan dan tipiskan, bagian tengahnya dibiarkan gembung seperti itu ya. Kemudian ini adonannya kita kunci seperti ini dan dironding kembali. Setelah itu kita tata di atas loyang yang sudah dioles dengan mentega. Nah, sekarang saya ingin ulangi lagi supaya lebih jelas buat teman-teman. Supaya cepat, saya biasanya langsung ambil 2 adonan. Nah, seperti ini ya, pinggirannya saja yang kita tipiskan, bagian tengahnya jangan ditipiskan, supaya nanti adonannya tidak bocor. Tuang isian jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan menyulitkan kita untuk menutup adonannya. Usahakan adonannya terkunci dengan rapat ya, supaya ketika proofing dan juga dipanggang, coklatnya tidak melebar keluar. Kemudian ini kita ronding, jangan terlalu keras, dironding biasa saja, asal dia berbentuk bulat. Nah, sudah seperti ini, kita tata lagi di atas loyang. Nah, lakukan semua adonan sampai habis. Nah, karena isian selai coklat saya habis, ini saya akan buat roti sisir, tapi saya tidak beri butter ya. Jadi saya tidak beri isian, saya hanya pipihkan seperti ini, kemudian digulung. Nah, setelah dipipihkan seperti ini, digulung dan dirapatkan ujungnya. Kemudian tata di atas loyang. Loyang yang saya gunakan ini ukuran 22 x 10 cm dengan tinggi 7 cm.
Nah, semuanya sudah selesai saya isi. Hasilnya ada 2 loyang bulat dan juga 1 loyang ukuran persegi panjang. Selanjutnya ini akan saya istirahatkan selama kurang lebih 45 menit. Setelah 45 menit, hasilnya akan mengembang cantik seperti ini. Nah, saatnya kita akan oles. Karena saya kehabisan susu cair, jadi saya akan pakai air biasa saja ya, air matang. Tapi walaupun pakai air matang, nanti ini hasilnya bakalan cantik juga kok. Nah, kemudian ini bagian atasnya saya beri topping meseseres. Untuk isian original saya hanya oles saja tanpa diberi topping. Selanjutnya ini akan saya oven di oven gas dengan menggunakan suhu 190 derajat selama kurang lebih 15 menit menggunakan api bawah saja. Nah, ini setelah rotinya matang, hasilnya sangat cantik banget. Warna rotinya juga matang merata. Saat masih panas, oles dengan margarin ataupun butter. Setelah kita oles semuanya, rotinya ditunggu dingin sebentar, kemudian kita akan keluarkan dari loyang. Nah, ini dia rotinya. Dari tampilannya saja sudah sangat lembut ya. Nah, saya mau coba tarik rotinya. Wow, seratnya sangat halus dan juga lembut ya. Nah, kelihatan ya dari seratnya. Rotinya ini sangat lembut dan juga pori-porinya sangat kecil. Roti ini cocok banget jadi teman ngeteh di sore hari. Yang originalnya saja udah enak, apalagi yang isian coklat. Pokoknya roti ini rekomen banget buat teman-teman untuk dicoba di rumah ataupun dijadikan ide jualan. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.